boleh nggak bang ceritakan dulu mulai perjalanan abang bang ini dari awal ya, dari awal terus eh, kendala apa yang dihadapi, kesulitannya gitu kan, terus sekarang ini harapannya mau seperti apa gitu kan usaha ini ya. Misalnya dari penggilingan tadi itu kan, terus dari segi pemasaran maunya mau ditingkatkan lagi itu kan, walaupun sudah bagus gitu ya. Awal mulanya saya bekerja dengan orang tua dia, dengan dapat ilmu saya buka usaha di belakang rumah orang tua. Jadi untuk saya modal ngambil rentenir sekitar 15 juta dengan manual. Itu saya kelola saya buat dan saya jual sendiri dengan cara keliling. Kenapa alasan abang memilih yang tahu nih, produksi tahu? Karena banyak saya yang kerjakan macam bangunan, buruh kerja jualan tapi lebih kok cocok, lebih menjanjikan yang ini saya pikir. Tahu kan makanan murah, semua orang bisa konsumsi begitu gitu loh. Soalnya ilmu pun ada dari orang tua saya, cobalah. Oh gitu, berarti bapak dulu? Iya, orang tua aku dulu usaha tahu. Usaha tahu, jadi diajarilah cara iya, ayo bantu-bantu, mana tahu gitu, gitulah. Dipasarkan sendiri lagi, sendiri dikelola dengan cara keliling lah. Jualan keliling terus sendiri ya, bikin sendiri, jual sendiri. Aku dipajak deh jual keliling. Kira ada kendalanya nggak? Misalkan udah kayaknya nggak ada istilahnya stuck, ini gimana supaya istilahnya nggak vakum gitu, atau misalkan kayak kalau ini kendalanya banyak. Satu dia dana kadang kita mama kedelai naik, ini dana kita kan hanya pas-pasan, jadi untuk itu susah. Kadang namanya kita merintis jualan itu tidak selalu memuluskan habis, jadi pasti sisa. Jadi modal yang kita buka tadi masih tertanam, tidak ada, untungnya belum ada. Jadi kita ambil duit lagi. Udah habis yang mentah inisiatif digoreng, jual goreng gitu. Terus kalau dari segi pasar kan bang, gimana cari abang pelanggannya? Pelanggan itu dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jadi kita menghasilkan tahu itu ya kan, supaya kualitas kita itu bagus, rasanya. Di sana tahunya enak, ayo beli sana. Beda daripada yang lain. Seperti itu. Jadi dari mulut ke mulut sampai tahun ke tahun, jadi banyak. Jadi ya. Terus mulai awalnya itu kan satu pekerjaan gitu kan. Terus nambah itu langsung jadi 6 orang atau bertahap? Bertahap. Mulai kita sampai ke 50 kilo, 75 kilo saya masih sendiri sama dia. Dua kerja tanpa anggota. Jadi tambah dia kan, jadi 100 kilo kita ambil kerja satu orang. Bertahap ya. Terus kira-kira yang pekerjanya itu rata-rata orang pendidikan atau memang penduduk sini yang misalkan nganggur atau seperti ya semua rata-rata ya yang mau kerja, ada yang mau kerja gitu, yang masih lajang biasanya yang nganggur di kampung, cari kerja sekarang membantu juga ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau sekarang kalau pemasarannya bang ini nggak perlu abang tingkatkan, dipasarkan lagi, atau udah memang ini saja yang udah pelanggannya ya, kalau bisa ya kita tingkatkan dijaga, lagi, bisa nambah sih sebenarnya. Alat kita dicanggihkan, dipercepat dan dipermudah gitu supaya pekerja pun tidak sampai malam kali kerja. Kira-kira kalau izinnya bang dari sini, kira-kira izin apa yang udah ada itu yang lurus gitu ya? Kalau izin semua belum ada, cuman kita dari izin dari desa. Jadi harapan abang mau izin apa yang mau diurus lagi nih, kira-kira supaya diakui bahwa ya boleh dibilang kan, nah kalau misalkan diakui pasti ya omsetnya kan nambah juga, terus pasakannya juga izin usaha lah, izin usaha, punya labelnya halal, terus dari BPOM itu ya kan. Baru kalau izin dari desa ada juga sebenarnya tuh gimana? Kalau usaha udah ada Udah minta gitu. Oh gitu. Jadi kalau dari izin halalnya ya jelas sekarang. Usahanya. Kira-kira kalau selama ini bantuan dari pemerintah ada nggak bang? Misalkan kan
Kalau kemarin COVID itu semua yang punya usaha ada diluncurkan oleh pemerintah. Enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Iya, dalam COVID itu ya. Iya, istilahnya rezeki. Ada rezekinya. Banyak meningkat, alhamdulillah meningkat semenjak COVID lah, mungkin karena ekonomi orang melemah, hanya bisa makan tahu, mungkin orang hanya makan Ya, tahu lah. Itu kan murah kan, murah. Gizinya juga. Kalau dagingnya mahal, Iya, jadi ujung-ujungnya ya tahu tempe ya kan. Iya. Orang banyak di Makanan. rumah kan ya kan, jadi yang simpel tahu rumah sini nih lumayan. Nah, terus kalau misalkan gini, kalau udah berkembang, ibu lah saya tanya ini, kalau dari segi manajemen keuangannya, dari keuangannya gimana pembukuan yang dibuat, apakah misalkan dicampur antara biaya kehidupan sehari-hari atau dipisahkan? Dicampur aja. Dicampur. Misalnya ya, yang penting utamakan modalnya itu ada dulu. Misalnya untuk bayar kacang itulah dulu yang penting Kita keluarkan itulah. dulu, umpama dikeluarkan dulu Untuk modal modalnya, sama upah pekerja. Upah pekerja hari-hari memang udah Itu yang diapakan paling lah. kita utamakan. Oh iya. Kalau soal yang tabungan yang lain itu udah yang penting untuk modal itu aja lah dulu. Biar Cuman berjalan itu cara lancar, manajemen anggota kita. bergaji, kita pun makan. Itu aja. Itu ya, jadi dicampur ya. Iya. Iya. Nah, berikutnya kalau dari segi pemasaran tadi, pemasaran ini udah pernah dicoba dengan gunakan digital nggak, teknologi, misalkan dari segi menggunakan Facebook, WA. Ada baru-baru ini pernah. Mulai dari Facebook sama Itu plus ya. Marketplace. Nah, terus ada peningkatan, Bang? Ada yang atau gimana? Ya, ada juga yang kemarin. Ada yang tanya, cuma karena kejauhan dia rasa. kejauhan. Kalau kami kan nggak ada Boleh diantar. pengantar.